obor yang banyak. Dan hingga Abu Sufyan begitu melihat obor yang banyak, jangan menyerang, tidak akan menang karena jumlah orang mukmin sangat banyak. Lihat di atas, padahal nuloba oborna, nah gitu. Orangnya sedikit. Nah, ini adalah teori dalam berperang, strategi perang. Ini pun juga Nabi Musa menggunakan strategi, nyalakan lampu, tapi jalma nama sudah keluar untuk tidak disangka bahwa mereka, agar dikira bahwa di rumah mereka masih ada di rumah. Sebab kalau padam, nah, kalau nantinya padam, maka keluarga Firaun itu akan, wah ini nggak ada Bani Israil, masih akan dikejar gitu. Seperti dulu Subang diserang Belanda, tentaranya cuman berapa katanya 2 orang, ujung dan ujung. Lalu setiap pohon teh disimpan topi tentara. Setiap topi tentara pakai tali. Di ujung itu, ujung-ujung iyo dibetot. Sehingga topi tentaranya jadi goyang. Maka tentara Subang lari karena tentara Jepang sangat banyak. Tuh topinya banyak. Padahal di talian dan hurun teh. Nah, gitu. Strategi perang. Nah, wa alqallahu alal kibti mauta. Allah mematikan kibti pada saat itu. Pastagolu bidabnihim. Maka orang-orang keluarga Fir'aun sibuk menguburkan kibti. Ketika sibuk ngurus kibti yang mati, maka Nabi Musa dan Bani Israel keluar. Jadi mereka sibuk menguburkan mayat kibti. Maka Nabi Musa dan Bani Israel keluar sehingga tidak jadi perhatian mereka. Karena itulah wa kharaju Musa, maka Nabi Musa keluar dari Mesir Bisitti mi'ati alpin wa isyrina alpan, yaitu 620.000 orang. Jadi bukan sedikit. Bisitti mi'ati alpin, yaitu 600.000, wa isyrina alpan, dan 20.000, gitu di bahasa Arab. Jadi bisitti mi'ati alpin, dalam 600.000, wa isrina alpan ditambah 20.000, jadi sabaraha? Jadi genep 20.000. Siwa durriyata, kecuali yang ditinggalkan tidak dibawa itu keturunan-keturunan cucu-cucunya yang kecil, yang tidak bisa pergi untuk meninggalkan Mesir. Jadi berarti Nabi Musa dengan Bani Israel keluar dari Mesir teh tidak dengan anak-anak kecilnya. Sabab lamun jeung anak kecil mama merenang kudu digendong. Merenang jadi riba, padahal ini harus keluar dari Mesir. Wa kana Musa ala saqatihim. Musa yang mengendalikan mereka kemana dan harus bagaimana. Ai Harun kumaha? Wa Harun ala muqaddimatihim. Sedangkan Nabi Harun adalah yang di depan. Dan Nabi Musa anu mengendalikan, ya yang menyetir harus bagaimana kemana-kemana, tapi di depan mah dituntun, kemudian dikendalikan, dilokomotifkan oleh Nabi Harun. Fakharaja Fir'aunu ala talabihim. Maka Fir'aun keluar mencari mereka, yaitu mencari Bani Israel.
wa ala muqaddimatihi Haman, sedangkan Haman yang membawanya. Lamun Bani Israil mah nu ti hareupna teh Harun, nah gitu. Tapi lamun rombongan Firaun mah anu ti hareupna teh nyaeta Haman. Ini Haman ini adalah kepercayaannya Firaun. Berapa banyak? Pi alfi alfin. Pi alfi alfin. Dalam 1000 ribu. Lamun 1000 1.000.000. Wa sab'i mi'ati alfin. Dan 700.000. Berarti sabaraha tah? 1.700.000 yang pergi mengejar. Ini dalam tafsir At-Tabrani. At-Tabrani menjelaskan begitu. Bani Israel 620.000, sementara dari Fir'aun beserta tentara-tentaranya berjumlah adalah 1.700.000. Fi alfi alfin wa sab'i mi'ati alfin. Dalam 1.000 dan 700.000. 1.700.000. Wasaro Banu Israel, pergilah Bani Israel, ini yang dipimpin oleh Harun, hatta wasulul bahra, sampailah mereka ke laut, wal ma'u, nah, sedangkan air laut pada saat itu fi ghayatil ziyadah, sangat dan sedang meluap. Ujung ziyadah penambahan. Jadi air laut saat itu sedang meluap. Sementara Bani Israel dikejar oleh ahli Firaun dengan jumlah yang sangat besar. Wanadoru, lalu Bani Israel itu melihat faidahum bi fir'auna wa qaumihi, ternyata mereka itu yang mengejar adalah Fir'aun dan kaumnya. Wadzalika hina asyraqatis syamsu, dan itu terjadi ketika asyraqatis syamsu, matahari terbit. Subuh. Kenapa pakai subuh? Ketika matahari terbit, tidak misalnya sore hari, karena pergi nage kan malam hari. Nah, jadi keluar dari Mesir malam hari, gitu, sehingga sampai ke pinggir lautnya di saat subuh, ketika matahari terbit. Fabaku mutahayyirin, maka mereka diam, mutahayyirin jadi bingung. Ya, tahayyar itu bingung, mutahayyirin. Maka Bani Israel menjadi bingung, mutahayyir itu bingung. Tak lamun ayah ibu nuker ngalamun, tanya kunaon bu, mutahayyir. Sedang bingung. Kenapa bingung? Karena di depan laut yang sedang meluap, ghayatil ziyadah, sementara di belakang itu tentara Fir'aun yang jumlahnya sangat banyak. Jadi mau kemana lari? Ke depan laut, ke belakang tentara Fir'aun. Ya Musa kaifa nasna? Inilah pertanyaan Bani Israel. Qalu, mereka berkata Bani Israel, ya Musa, wahai Musa, kaifa nasna? Bagaimana kita berbuat? Apa yang mesti kita lakukan? Wa mal hailah wal fir'aunu khalfana,
tidak ada daya karena Fir'aun di belakang kita. Hailah. Hailah. Kata hailah biasanya suka jadi bahasa kita helah. Apa itu helah itu? Tong ngahelah. Tong loba alasan. Alasan helah teh. Jadi tidak ada alasan. Jadi sudah jadi bahasa kita. Itu dari bahasa Arab adalah hailah. Ya. Tong ngahelah, nah gitu ya. Tong ngabantah. Tuh mana helah. Wa mal hailatu wa fir'aunu khalfana, tidak ada helah sedangkan Fir'aun berada di belakang kita. Wal bahru amamana, sementara laut di depan kita. Mau balik lagi ke belakang ke Mesir tentara Fir'aun? Mau ke depan penuh dengan laut. Faqala Musa, maka saat kondisi seperti itu Nabi Musa berkata, kalla, tidak. Inna ma'i Rabbi, sesungguhnya besertaku ada Tuhanku. Di sini kalimatnya inna ma'i Rabbi, tidak inna ma'i Allah, tidak begitu. Sebab kadang-kadang menggunakan lafaz yang diartikan Tuhan itu ada menggunakan kata Allah, ada juga menggunakan kata Rabb. Nah, ada kalimat begini kan, la takhaf wa la tahzan. Ya, la takhaf wa la tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu sedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah beserta kita. Ya Allah yang pakainya innallaha ma'ana. Ketika Abu Bakar digigit kalajengking di goa, itu pakai Allah. Tapi ketika Nabi Musa berhadapan dengan laut dan di belakangnya ada Fir'aun, menggunakannya kata Rob. Nah, Rob itu yang mengatur, yang mendidik, yang mengembangkan, yang mengarahkan, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu adalah Rob. Rob itu mengatur. Karena itu, ibu-ibu rumah tangga yang suka ada di rumah, ngatur bunga, ngatur kasur gitu kan, ngatur makanan, itu bahasa Arabnya robat manzil. Robat manzil, ibu rumah tangga. Robat manzil. Nah, pemuda, bapak-bapak yang suka menggembala kambing, ngurus domba, ngangon domba, itu bahasa Arabnya robul ibil. Ngurus gitu. Jadi harus dibagaimanakan. Lamun domba begini kudu dibagaimanakan, lamun daya jukut nu hejo kudu kumahakeun, itu diatur. Itu namanya rob. Karena itu ketika Raja Abraha menyerang Ka'bah, maka Abdul Muthalib mengatakan, Fa innal ibil ana rabbuha.
Adapun onta saya yang ngangon robna. Wa ammal bait adapun Ka'bah fa innahu robban yuhmihi, dia punya rob yang menjaganya. Jadi sekarang kenapa Nabi Musa mengatakan kalla, tidak. Inna ma'i rabbi, tidak inna ma'i Allah. Atau inna ma'i ilahi, tidak begitu. Nah, karena ini kan perlu diatur. Ya, perlu diatur. Ke belakang Firaun, ke depan laut. Bagaimana pengaturannya? Karena itu pakai rob gitu. Karena di sinilah ada pengaturan. Nah, kalau Allah itu dari alaha. Alaha itu artinya bersandar. Bersandar. Karena itu ilah artinya makluh, yang disandari. Yang disandari. Sekarang kita bersandar kemana? Kita bersandar kepada pencipta alam, berarti Allah. Nabi, kita diurus oleh siapa? Kita diurus oleh Allah, berarti Rob. Nah gitu. Kalau diurus oleh Rob, bersandar kepada Allah. Karenanya la ilaha illallah, tidak ada tempat bersandar kecuali Allah. Jadi sekali lagi ada perbedaan antara Allah dengan Rob. Kalau Allah mah kita menyandarkan diri kita, kalau Rob mah adalah yang mengatur diri kita. Kira-kira yang memberikan istri dan suami Allah atau Rob? Rob. Rob. Kita bersuami karena oleh Rob. Robbil alamin. Seluruhnya diatur oleh Allah yang mengatur. Kala ingat inna ma'i, sesungguhnya besertaku Rabbi, ada Robku, saya dini, yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah, karena itu di sini pengaturannya Rabb menunjukkan. Fauhallahu ilaih, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, anidrib, pukulah, bi'asoka, oleh tongkatmu, kemana? Al-bahra, pada laut. Tongkat ini alat, media, agar sampai pada tujuan. Setiap nabi diberi media dalam berdakwah, agar sampai pada tujuan orang beriman lewat alat itu. Seperti Nabi Musa, Nabi Isa itu diberi media. Nabi Musa diberi tongkat sebagai alat supaya disaksikan. Dengan media itu orang yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Media. Karena itu media itu tidak akan sama setiap nabi. Tergantung zaman. Tergantung zaman. Tuh, medianya. Kalau di zaman Nabi Musa karena sihir, maka medianya tongkat. Kalau di zaman Nabi Musa ilmu kedokteran, maka medianya menghidupkan orang mati. Kalau di zaman Nabi Muhammad bahasa, maka medianya Al-Quran. Karena itu media itu tidak akan sama. Tapi kalau tujuan pasti sama. Untuk Allah. Tapi alatnya beda.
Dan tergantung perkembangan zaman. Nah, HP, alat atau tujuan? Alat. Makanya orang sekarang belajar daring. Ya. Tujuannya untuk menyampaikan materi. Tapi lamun corona geus balik ka imahna, nah. Jangan balik ke segedepulan. Mun corona geus balik ka imahna, nah nanti rubah lagi zaman. Maka alatnya beda lagi nanti gitu. Jadi itu alat itu bisa rubah-rubah. Itu media untuk mencapai tujuan. Nah, karena itulah maka tongkat ini alat untuk mencapai tujuan, yaitu menyelamatkan Bani Israel agar dipukulkan idrib bi asokal bahro. Itu tertuang di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63. Nah, setelah ada perintah dari Allah, padorobahu, lalu Nabi Musa memukulkan apa? Tongkat kepada laut, palam yanfalik. Ternyata si laut yang teu meulah. Apaan tita dipukulkeun? Oleh tongkat, tapi setelah dipukulkan ternyata falam yanfalik, ternyata laut itu tidak belah. Padahal di dalam ayat yang kita baca apa tadi? Wa id farokna bikumul bahra. Pauhallahu ilaihi. Lalu Allah mewahyukan yang kedua kalinya, memerintahkan kepada Nabi Musa an-kannihi, lakukan, tapi lakukan itu pakai kunyahnya. Kunyah itu sebutan. Dalam istilah bahasa Arab ada lakob, gitu, ada kunyah. Jadi entong langsung ditenggulkeun ku tongkat teh kana laut plat gitu. Tapi panggil dulu sebutannya. Ya. Saya teringat seperti nyambat gitu ya. Nyambat Nyi Roro Kidul gitu. Ya karena wahyunya perintahnya bagi Allah begitu, Nabi Musa melakukan. Lalu dia memukulkan yang kedua kalinya dengan menyebut kunyahnya. Padarabahu bi'asahu. Lalu dia memukulkan laut bi'asahu dengan tongkatnya. Waqala, lalu dia mengatakan in palik Aba Khalid biidnillah. Nah, jadi kalimatnya jadi begini. Kunyahnya ini. Jadi si laut teh sebutanna teh Aba Khalid gitu. Jadi tadi mama langsung ditunggu, mut gitu. Tadi sebut ngaranna saha. Walau alam, Allah sudah menjadi begitu. Infalik, membelahlah Aba Khalid, wahai Aba Khalid biidnillah, dengan izin Allah Azza wa Jalla. Tapi ini nggak bisa digunakan oleh kita. Urang indit ke Pangandaran terus mawa tongkat tenggelkeun gitu. Yen balik ya gitu kan, ya Aba Khalid gitu. Apalagi
Infalik Nyi Roro Kidul, nah itu apalagi itu jadi musyrik gitu. Ya sudah begitu nas perintahnya. Nah setelah ada perintah itu fanfalaqo, maka terbelahlah pakana kullu firkin, maka setiap belahan itu kataudi seperti gunung. Jadi dibelah, gitu. Dan setiap belahan jadi gunung. Kullu firkin katud. Oh kenapa di sini menggunakan kata lalu membelah laut itu dan setiap belahannya seperti gunung yang besar, katudil adim, itu tertuang di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63-nya. Karena jalan itu yang diputus itu, yang dipukul itu, membelah itu bukan satu. Terjadi di sana 12 jalan. Dan setiap jalan bagaikan gunung besar membelahnya. Si laut itu. Kenapa 12 jalan? Karena Bani Israel terdiri dari 12 keturunan. Jadi setiap keturunan satu jalan. Gitu. Jadi berarti ada berapa jalan? Ada 12. Makanya disebut, maka membelahlah setiap belahan itu bagaikan gunung yang sangat besar. Gitu. Nah wadhara fihi, maka tampaklah di sana Idna asyara tariqan, 12 jalan. Jadi 12 jalan. Aya tongkat nah seberapa hiji? Hiji ditengkelnakeun sabaraha kali tenggelkeun anak. Ditenggelkeun sakali jadi 12 gitu. Tidak rot gitu. Likulli sibtin torikun, untuk setiap keturunan sibtin, kelompok dari Bani Israel, torikun satu jalan. Hebatnya kuasaan Allah. Gimana laut dibelah, cai bagaikan gunung yang besar, di bawahnya berarti masih keneh loba cai. Karena kalau air membelah, tidak akan semua air itu menjadi kering. Ada saja legok-legok yang tersisa. Nah maka dengan rob itu, nah dengan rob tadi, apa tadi kalimat? Innamai Rabbi, itu kan? Innamai Rabbi. Allah yang ngatur. Warsalallahu riha, lalu Allah mengutus angin, sehingga angin yang tersisa itu tertiup. Wasyamsa, lalu Allah mengutus matahari sehingga panas matahari itu sampai kepada ala qa'ril bahri, sampai ke ujung bawah laut. Pasoro yabasan, lalu terjadilah laut itu menjadi kering. Angin meniup, matahari menghabiskan sisa-sisa air yang tersisa. Sehingga lewat itu sudah kering, tidak ada air. Fakhadat bi Banu Israil al-bahra,
Maka Bani Israel turun ke laut. Kullu sibtin pitorikin, setiap satu keturunan berada dalam satu jalan. Setiap satu keturunan jalan hiji, nah gitu. Kan? Iya, jalan satu-satu. Jadi kan berkelompok, kelompok ini, kelompok ini. Sama seperti ketika Bani Israel kekurangan air. Lalu disuruh oleh Allah untuk dipukulkan ke batu. Idrib bi'asokal hajar. Pukulkan oleh tongkatmu pada batu. Lalu setelah dipukulkan, panpajarot minhu isnata asrota aine. Keluarlah dari batu itu 12 mata air. Nah, kenapa mata airnya 12? Gitu. Ya. Kenapa dari batu itu keluar mata airnya 12? Nah, karena 12 keturunan dari Bani Israel. Dan setiap keturunan satu mata air. Dan setiap keturunan itu tahu masyrobahum. Kan gitu dalam Qur'annya. Jadi setiap keturunan teh tahu mana tempat minum mereka. Jadi tempat minum mereka tahu. Supaya mereka itu tidak perebut cai. Nah memang rata-rata di sawah sok perebut cai. Silih kadek gitu perebut cai. Nah ini pun Jawa sama gitu. Kalau yang pertama ada dalam benak pikiran kita misalnya. Karena sebenarnya kita sudah mendengar lama kisah Nabi Musa diselamatkan dari Laut Merah dari kejaran Firaun. Di mana tongkat dipukul kepada batu, kepada laut, lalu laut menjadi membelah. Mungkin dulu dalam pikiran kita bahwa laut membelah itu Bani Israel turun jalanangan hiji. Jalannya cuma satu. Nah inilah mungkin manfaat ngaji Sabtu. Nah gitu. Nambah, bukan nambah corona. Nambah wawasan. Jadi setiap sabat itu satu jalan. Tapi, nah, karena setiap sabat itu satu jalan, bagaimana sabat yang lain? Wa anjanibihi alma'u kal jibali ad-dakhmi la yara ba'duhum ba'da. Karena setiap keturunan itu satu jalan, maka di pinggir keturunan itu air yang tingginya bagaikan gunung. Dan si sahabat ini, satu keturunan itu tidak melihat kepada Bani Israel keturunan yang lain karena terhalang oleh air itu. Misah-misah. Jadi wa anjani bihi, dan di pinggirnya al-ma'u air kal jabal seperti gunung ad-dakhmi yang besar. La yara ba'duhum ba'da, satu sama lain tidak bisa saling melihat. Terhalang itu. Jadi sasabat gitu. Pakhofu, lalu mereka takut. Wa qala kullu sibtin, lalu berkatalah setiap satu sabat itu, qad kutila ikhwanuna, karena satu sama lain tidak bisa melihat. Akhirnya satu sahabat mengatakan, dulur urang meureunnan geus paeh gitu.
Karena nggak bisa kelihatan. Qad qutila ikhwanuna, ikhwan kita sudah mati. Kita hanya tinggal satu sahabat saja, gitu kan? Satu jalan saja. Maka karena Allah itu Rabbi, Rabbi, diatur lagi, atur lagi. Maka pauhallahu ilal jibalil ma, Allah memerintahkan kepada gunung air, jibalil ma, gunung air. Ya, jabal boleh. Ya, kan ada gunung tanah, gunung batu. Nah, ini mah gunungnya gunung air kono numpuk teh. Allah memerintahkan kepada gunung air, tumpukan air itu tasabbaki. Tasabbaki di dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan subak. Subak itu jendela anu bolong. Jadi kalau rumah pakai jendela anu barolong, nah itu namanya subak. Lalu ada perintah dari Allah kepada air yang menggunung itu, tasabbaki, masuklah kalian wahai air ke lubang-lubang. Lalu pasarul ma'u sabakat. Lalu si air itu akhirnya masuk ke lubang-lubang. Setelah masuk ke lubang-lubang, antara satu sibtin dengan sibtin lain sekarang sudah tidak ada sekat lagi. Tidak ada sekat lagi. Yaro ba'duhum ba'do, satu sama lain akhirnya saling melihat. Jadi atoh weh. Disangka teh geus marahot, tapi ternyata masih kena harirup gitu. Wa yasma'u kalama ba'din, dan mendengarkan perkataan yang sebagian. Hatta abarul bahra salimina, sehingga mereka menyeberangi laut dengan selamat. Nepi weh. Jika lamun piknik jika kia alusnya weh. Hebat gitu. Padalika qaulu ta'ala, itulah tafsiran dari. Nah, gitu. Itu tafsir dari wa'id farokna bikumul bahro. Itu tafsirannya. Jadi wa'id farokna bikumul bahro itu tidak serta merta lalu laut menjadi belah. Ai falaknahu, kami membelahnya, wasoyyarnal ma'a, dan kami menjadikan air itu yaminan washimalan, berada di sebelah kanan dan berada di sebelah kiri. Gitu. Jadi karena menjadi jalan, lalu kanan ada air yang menggunung, sebelah kiri pun juga ada air yang bagaikan gunung. Fa'anjainakum, lalu kami menyelamatkan kalian. Maksud menyelamatkan ini ay minal gharaqi, dari tenggelam oleh air laut, wa min ali fir'auna, dan menyelamatkan kalian dari keluarga Fir'aun. Sampailah Bani Israel dan Nabi Musa ke
ke pinggir laut tanggal 10 Muharram. Lalu bersyukur Nabi Musa dan Bani Israel karena diselamatkan dari kejaran Fir'aun, saum tanggal 10 Muharram. Jadi Asyura gitu. Karena tanggal 10 Muharram, Asyura. Makanya ketika Rasulullah berada di Mekah, Rasul pun dan orang-orang Arab juga saum pada tanggal 10 Muharram ketika di Mekah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, Rasul pun juga saum tanggal 10 Muharram setelah bertanya kepada orang Yahudi, kenapa kalian saum pada tanggal 10 Muharram? Ini adalah sebagai wujud syukur karena nenek moyang kami diselamatkan dulu dari kejaran Fir'aun. Dan selamat tanggal 10 lalu bersyukur dan dengan saum pada tanggal 10. Maka Rasulullah mewajibkan kepada muhajir yang berhijrah wajib saum tanggal 10 Muharram. Lalu tahun kedua turun ayat perintah saum Ramadan. Tahun kedua, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, maka dirubahlah hukumnya. Saum Ramadan wajib, saum tanggal 10 Muharram hukumnya jadi sunnat, man syaa soma wa man syaa falyuftir. Siapa yang mau saum 10 Muharram silahkan, siapa yang mau buka pun juga silahkan. Berlangsung tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, sampai tahun ke-10. Ada pertanyaan dari para sahabat, bukankah 10 Muharram itu dibesarkan oleh orang Yahudi? Maka Rasulullah menyatakan, la in baqitu ila qabilin la asumana atasimal asyir. Jika umurku sampai tahun yang akan datang, kita saum Muharram itu tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi Nabi wafat duluan. Akhirnya tidak sempat saum pada tahun berikutnya. Tapi karena sudah dikatakan, maka saum sunat pada bulan Muharram itu 9 dan 10. 9 karena sudah diajamkan yang disebut dengan hadis ajami. 10 sudah diamalkan yang termasuk kepada hadis qauli. Sehingga saumnya Tasu'a dan Asyura. Itu Muharram. Dan sekarang kita berada pada bulan masih Muharram ya? Masih Muharram. Artinya bulan yang dimuliakan. Yang dimuliakan. Awal bulan dalam tahun Hijriah. Nama-nama bulan dalam Islam itu semuanya nama musim. Kecuali 2, Muharram dan Zulhijjah. Kalau Muharram artinya dihormati. Lalu setelah Muharram Sofar. Sofar itu artinya kuning. Karena tumbuhan sedang menguning musim. Setelah Sofar Rabiul Awal. Rabiul Awal itu musim gugur pertama. Musim. Lalu Rabiul Tsani musim gugur kedua. Jumadil Ula itu musim dingin. Jumad itu dingin. Musim dingin pertama. Jumadis Tsaniyah musim dingin kedua. Setelah Jumadis Tsaniyah Rajab. Rajab itu nama musim juga. Artinya mencair.
Karena musim dingin, es membeku, datang musim Rajab, maka es mulai mencair. Setelah mencair turun ke bawah, masuklah musim Sya'ban. Ya, setelah Rajab kan Sya'ban. Sya'ban itu artinya lembah. Lembah. Maka orang Arab turun ke lembah, mulai mereka untuk bercocok tanam pada bulan Sya'ban. Dari Sya'ban Ramadan, musim panas, mulailah masuk musim panas. Setelah Ramadan Syawal, Syawal peningkatan suhu panas. Nah, setelah Syawal Zulqa'dah, orang duduk-duduk saja di rumah, tidak keluar rumah karena puncak musim panas. Lalu masuklah Zulhijjah. Kalau Zulhijjah bukan musim, masaknya ibadah haji. Karena itu nama-nama bulan Islam dari Muharram sampai Zulhijjah menggunakan nama musim kecuali 2. Muharram sama Zulhijjah. Kalau nama-nama bulan Masehi itu nama dewa. Nama dewa. Macam Mei, Mars. Kalau hari-hari di dalam Islam menggunakan angka. Kecuali 2 yang tidak menggunakan angka teh. Jumaah dan Sabtu. Ahad itu dari wahid. Hari ke-1. Senin dari Isnen. Hari kedua. Selasa dari Sulasa, hari ketiga. Rabu dari Arbi'a, 4. Kamis dari Khomsah, hari kelima. Jumat hari berkumpul. Sabtu, nah ini bukan nama angka, artinya istirahat. Jadi hari Sabtu itu hari istirahat. Nanti Ahad beraktivitas lagi karena hari ke-1. Tapi orang nah aktivitasnya hari kedua atuh. Terus hari ke-1. Aduh. Nah, nama-nama hari dalam tahun Masehi juga tidak menggunakan angka, juga menggunakan nama dewa semacam Sunday dari Sun, Monday dari Mon. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan keluarga Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun itu, dari banjir dan dari keluarga Fir'aun pada tanggal 10 bulan Muharram. Mangga cirian, terus setengah salapan. Ya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.